Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Segenap hati kita berikan kepada Tuhan. Memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya. Dia Yesus. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. sekali lagi, Yesus Kau sungguh Yesus, Kau sungguh baik. Amin, benar. Dia Yesus. Dia Yesus, sungguh baik. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu
selalu memuji, kami ingin selalu menyembah, karena Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Makasih Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pada saat ini. Urapi kami, memberkati ibadah kami yang akan kami laksanakan pada saat ini. Kami yang ada di tempat ini dan kami yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang melihat, haleluya, ibadah kami melalui live streaming, Tuhan juga memberkati mereka. Kami diberkati bersama-sama sehingga kami bersuka cita. Kami ada, haleluya, ada satu ucapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau melalui pujian penyembahan kami. Kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau, dan kami akan memulaikan ibadah kami saat ini. Mengucap syukur kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Segala puji syukur, haleluya, hanya kita persembahkan kepada Tuhan kita, Raja kita, haleluya. Kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang Layak dipuja. kami mau Bersorak ketika namamu. haleluya.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, kita katakan dengan segenap hati. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Haleluya. sorak haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ale, sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan kita naikkan pujian. Haleluya. Makasih. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih, sekali lagi, ku mau selalu, oh haleluya, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Katakan, Tuhanlah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Oh, Dia gunung batu dan keselamatanku. Terima kasih. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindung. Katakan, ku mau selalu, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sekali lagi. Dengan segenap hati kita katakan, Tuhanlah, Dia kekuatan, Dia mazmur, haleluya. Gunung batu, berikan keselamatan kepada saya dan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, amin, haleluya. Dia gunung Batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. kasih, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan kepada saya dan saudara tidak pernah berakhir. Dia menyatakan kasih setianya selalu di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara Karena kasih dengan segenap hati naikkan pujian, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Terima kasih. Haleluya. Musim akan selalu. Oh, terima kasih Tuhan. kasih Tuhan tetap abadi. Naikkan pujian ini kepada Tuhan, merupakan satu doa kita kepada Tuhan. Akan berubah Kita sampaikan dalam hati yang paling dalam. selamanya. Haleluya. Tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan. Biarlah menjadi iman kita kepada Tuhan. Dia memberkati dan Dia sanggup melindungi. Oh haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena haleluya. Bersama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang menyaksikan ya di rumah atau mungkin kita sedang berada dimanapun ya, juga yang ada di studio saat ini, Bapak Ibu Saudara ya, tidak mengurangi niat kita untuk sama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, sekalipun situasi dan kondisi yang menurut kita susah ya, mungkin pandemi ini membuat
pekerjaan kita goncang, mungkin membuat mata pencaharian kita goyah, tapi kita harus mengetahui satu hal bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Dan lewat firman Tuhan pada saat ini, kiranya saya ingin supaya kita semua diberkati, dan biarlah firman Tuhan boleh mengurapi hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa sekali lagi sebelum kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang di sorga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum dan hanya menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, mungkin saat ini kondisi kami susah. Ada banyak masalah yang datang silih berganti menghampiri hidup kami. Tapi kami yakin, kami tahu, kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan biarlah lewat firman Tuhan saat ini yang kami dengar boleh memberikan kami kekuatan, motivasi Tuhan, inspirasi yang dapat mengubah hidup kami. Dan Allah Roh Kudus bertahta dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan hanya satu hal, ya, yang akan saya beri judul, yaitu sikap yang harus kita miliki saat kita menghadapi masalah. Tentunya kita semua, seluruh dunia saat ini, apalagi Indonesia, ya, yang mengalami peningkatan cukup drastis akibat pandemi ini, ya. Saat orang mengalami masa susah, saat seseorang mengalami ujian dalam kehidupannya, sikap apa yang harus kita miliki, ya? Ada berbagai reaksi, ada berbagai respon seseorang terhadap sebuah masalah yang terjadi dalam hidupnya, ya. Kadang ada orang yang menyikapi masalah dengan lebay, ya. Mungkin dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kok gak pernah menolong saya, Tuhan kok pergi jauh meninggalkan saya, Tuhan di manakah Engkau Tuhan, ya. Mungkin kita coba mengkambing hitamkan orang lain dan lain sebagainya. Apalagi sekarang, ya, semuanya gara-gara pandemi, semuanya gara-gara COVID, ya. Tentunya ada hikmah di balik ini semua, ya. Kadang kita emosi sesaat, ya, tapi kita boleh belajar dari guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia merespon masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan kalau kita baca mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua tokoh Alkitab mereka menghadapi ujian dalam hidupnya. Orang Israel mengalami perbudakan, Tuhan Yesus sendiri pun, ya, dia difitnah, dia ditolak. Begitu banyak masalah yang terjadi. Tapi bagaimana respon orang-orang ini? Bagaimana respon the man of God ini? Orang-orang yang bisa merespon dengan firman Tuhan. Bukannya mereka merespon dengan emosi sesaat. Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali kalau kita menonton berita tentang kriminal, ketika seseorang mungkin membunuh keluarganya sendiri, mungkin membunuh pasangannya atau saudaranya, ya, selalu waktu ditanya, kenapa kok kamu bisa membunuh saudaramu? Atau mungkin suami atau istri kita atau anak-anak kita pernah sakit hati dengan kita. Karena apa sih? Karena seringkali kalau orang ditanya, ya saya kilaf, ya, karena emosi sesaat. Karena emosi sesaat kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, sehingga keluar kata-kata yang menyakitkan. Dan kadang kata-kata itu disimpan sampai bertahun-tahun, sampai menjadi sebuah akar pahit. Atau tindakan kita emosi sesaat, mungkin kita sampai memukul seseorang, mungkin sampai kita menyakiti seseorang, ya. Karena itu saya ingin menyampaikan dari sini, sikap apa yang perlu kita miliki, yaitu kita harus tenang. Amin. Ya. Kita harus tenang. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, ya, 1 Petrus 4 ayat 7.
Bapak Ibu Saudara bisa membuka ayat ini di rumah. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ayat yang cukup terkenal, ya, ayat yang cukup sering kita baca. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Amin. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya. Kadang banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita, ya. Itu kita nggak respon dengan baik. Masalah selalu datang silih berganti. Tapi orang yang tenang, dia tidak akan masuk dalam perangkapnya iblis. Ya. Orang yang tenang, dia bisa tetap berdoa, dia bisa tetap berharap, dia bisa tetap beriman. Ada berbagai macam reaksi, dan tenang itu berarti tidak membiarkan emosi kita yang memegang kendali. Mungkin ketika kita saat marah, bisa saja kita membalas seketika. Mungkin bisa saja kita menyalahkan orang lain. Tapi orang yang tetap tenang, dia tidak akan membiarkan emosi yang menguasai dirinya. Karena itu inilah pentingnya buah Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saat orang memiliki buah roh dalam hidupnya, saat Roh Kudus mengurapi kehidupan saya dan saudara, apapun masalah yang kita hadapi, ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat kedewasaan rohani seseorang bukan saat dia diberkati. Bapak Ibu Saudara bisa melihat indikator kedewasaan rohani seseorang justru bisa dilihat saat dia sedang dalam masalah. Karena itu Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya iman bukanlah sebuah iman jika itu tanpa ujian. Boleh kita berkata kepada pasangan kita, aku cinta kamu. Tapi tentu ya, kecintaan, kesetiaan dalam sebuah hubungan itu akan diuji oleh waktu, diuji oleh keadaan. Ya, karena itu janji pernikahan kudus di hadapan Tuhan adalah aku janji setia walaupun di keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan susah ataupun senang. Amin. Ya, karena itu kesetiaan itu selalu diuji. Nah, kita sebelum saya memberikan contoh tentang bagaimana Tuhan Yesus waktu dia merespon sebuah masalah, kita membuka terlebih dahulu Mazmur 116 ayatnya yang ke-7, di mana di sini seorang raja yang bernama Daud, ya. Mazmur 116 ayat 7. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, membuka ayat ini ya. Mazmur 116 ayat 7. Daud katakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan ya telah berbuat baik kepadamu. Bayangkan ya, waktu dia tertekan, under pressure, dia ini stres banget. Apa yang Daud katakan? Dia nggak bilang ke orang lain, dia nggak menyalahkan ajudannya, atau dia nggak menyalahkan istrinya, dia nggak menyalahkan Tuhan atas situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi Daud berkata kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku. Saat kita sedang emosi mungkin, saat kita sedang merasa stuck, kita merasa terjebak, Tuhan, ya, kita ngomong sama jiwa kita, tenang. Tenang, ya. Kadang kalau orang udah emosi, kita mungkin lihat dia ngelus-ngelus dadanya gini. Mungkin ngelihat anak kita yang sekolah online seharian di rumah, ya, bikin keributan terus, ya. Seperti anak saya, keributan kecil-kecil yang diulang terus-menerus. Aduh, ya. Kadang, tenang, ya. Inilah yang Daud lakukan ketika dia sedang tertekan. Dalam bahasa Indonesia,
masa kini, ya, ayat ini Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, ku tenangkan hatiku. Bapak Ibu Saudara tahu obat apa yang paling manjur yang ditulis dalam Alkitab? Ya, kitab Amsal menulis, hati yang gembira adalah obat. Saat kita penuh dengan ucapan syukur, saat hidup kita bergembira, tubuh akan melepaskan hormon-hormon yang akan meningkatkan imun kita, yang membuat kita bertambah kuat, tidak mudah sakit-sakitan, ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, keluarga yang memiliki rekan teman mungkin meninggal karena pandemi ini, karena sakit penyakit apapun. Bukan berarti mereka juga tidak bahagia, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang. Ya, tapi bukan itu intinya. Bagaimana cara seseorang mati, bukan itu inti dari kehidupan manusia. Karena kalau kita melihat Tuhan Yesus pun dan murid-murid Tuhan, ya, semua mati martir, semua mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi pada intinya bukan bagaimana seseorang mati, tapi bagaimana seseorang menggunakan kehidupannya semasa dia memiliki, ya, kesempatan dalam hidup. Bagaimana dia menggunakan kehidupannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah inti dari kehidupan. Apakah kita bisa menjadi berkat? Apakah kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Ya, pemazmur mengatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, kita bisa memerintahkan kepada pikiran kita. Kalau kita mungkin mulai stres, kita mungkin mulai, aduh Tuhan gimana ini? Kita perintahkan, hei tenanglah jiwaku. Sebab apa? Ya, Mazmur 116 ayat 7, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Seringkali saat kita mengalami masalah, yang kita lihat hanyalah masalah dan masalah. Kita tidak pernah mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan seringkali kita melupakan janji-janji kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 39. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya? Ya. Ayat yang 39. Waktu Tuhan Yesus berada di sebuah perahu dengan murid-muridnya, mereka ketakutan. Ya. Dan mereka berusaha membangunkan Yesus. Yesus, Yesus. Ya. Di ayat yang ke-38. Ya. Ayat yang 38. Di bagian yang terakhir, apa yang murid-murid Tuhan Yesus katakan? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan. Ketika mereka dalam ketakutan, mungkin kalau kita dalam kondisi saat itu, mungkin kita melakukan hal yang sama, ya. Tapi mereka berkata kepada Yesus, Yesus, masa kamu gak peduli sama hidup saya? Seringkali saya dan saudara, ataupun mungkin kita saat kita mengalami masalah, wah Tuhan udah gak peduli lagi sama saya.
Udah saya nggak mau ke gereja-gerejaan lagi. Udah percuma ibadah-ibadah online lagi. Percuma saya ngasih persepuluhan lagi. Percuma Tuhan Yesus nggak peduli sama saya. Percuma. Wah, kita terus mengatakan percuma saya hidup sebagai orang Kristen. Saat orang dikuasai emosi, saat orang tidak bisa tenang dalam hidupnya, yang bisa dia menyalahkan orang lain, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Tapi seketika itu, ya, ayat yang ke-39, Tuhan Yesus bangun. Dia menyuruh danau itu dan angin ribut itu untuk menjadi tenang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kok kamu gak percaya? Kok kamu takut? Mungkin inilah yang saat ini kita alami. Saat orang stres, dia gak dapat berdoa. Dia gak bisa berdoa. Karena itu ayat yang pertama tadi kita baca. Ya, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Karena kalau orang sudah diliputi dengan kekalutan, ya, kita melihat contoh ini, ya. Kemudian waktu Tuhan Yesus akan mati keesokan harinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat kita tahu bahwa besok kita akan meninggal, takut enggak kita? Apa yang kita lakukan? Ya. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia datang ke taman di mana dia biasa berdoa. Dia berlutut, dia berdoa kepada Bapa. Ya. Jadi kita melihat teladan dari Tuhan Yesus adalah ketika dia tetap tenang, sehingga dia tidak masuk dalam jebakan iblis, sehingga dia tidak termakan emosi sesaat, sehingga saat dia bertindak, saat dia berkata-kata tidak menyakiti hati orang lain. Dari sinilah kelihatan, sangat kelihatan bagaimana kedewasaan rohani seseorang adalah ketika saat dia sedang diuji atau dia sedang dicobai. Saat Tuhan mengizinkan pencobaan datang. Apakah kita bisa berkata seperti Ayub? Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Mungkin ujian saat ini datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat kita bisa meresponi hal yang baik, ya, di masa PPKM ini, banyak sekali masalah yang terjadi. Tapi marilah, ya, kalau kita bisa menjadi berkat, kita bisa men-share hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, supaya hati kita gembira, supaya hati keluarga kita, anggota saudara kita, semuanya bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Lalu di ayat yang ke-40 tadi dalam Markus pasal 4. Mengapa kamu begitu takut? Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi kenapa mereka takut? Saya punya 2 orang anak. Saat dia ketakutan, ya, misalnya malam-malam ini, Dedi, aku mau ambil minum. Ya ambil aja. Takut di luar gelap. Kenapa kamu takut? Kan ada Dedi, ya. Buka aja pintunya. Saya ikutin dia keluar, saya pura-pura bersembunyi. Lalu dia noleh ke belakang, loh, kok nggak ada ini? Kemudian dia mulai taruh gelasnya, airnya tumpah, dia nangis, Dedi, dia ke kamar. Lalu saya bilang, kamu ngapain takut? Dedi di sini kok, ngawasin kamu kok. Ya, kadang keadaan kita seperti itu. Kita ngerasa takut, kita merasa ditinggalkan. Kita merasa dalam kegelapan sendirian. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus dari namanya saja, kalau kita baca dalam kitab Matius, ya, namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Dari namanya saja Tuhan tidak bisa menyangkal namanya sendiri. Tuhan tidak bisa menyangkal janjinya bahwa dia selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin. Apapun yang saudara alami, yang kita semua alami saat ini, yakinlah pencobaan, ujian yang datang dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tetap yakin, tetap percaya. Ini yang terakhir dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3.
Saya akan bacakan Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bayangkan, firman Tuhan berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kita disuruh berbahagia saat kita diizinkan untuk dicobai? Loh Tuhan, saya diuji, kok saya harus berbahagia? Karena ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saat kita diuji, Tuhan mau supaya kita tekun, kita berdoa, kita tetap baca firman, kita tetap melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai di masa pandemi kebanyakan orang susah, kita tambah bikin susah, kita tambah bikin kisruh dengan berita-berita hoax, berita yang kita nggak tahu kita sebarkan, berita yang buruk, berita yang jelek. Tapi kalau kita bisa memberitakan sesuatu hal yang baik, maka beritakanlah. Tapi saat kita diuji, Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi tekun, tetap tenang. Amin. Jangan kita gerusa-gerusu, emosi sesaat, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, tapi tetap tenang. Tetap berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi buah-buah roh dalam kehidupan kita akan tampak karena ketekunan kita, ya, sehingga kita menjadi sempurna, utuh dan gak kekurangan sesuatu apapun. Kita lompat ke ayatnya yang ke-12. Ya, ayat yang terakhir, berbahagialah dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Kita tahu di balik salib ada mahkota kemuliaan. Selalu kita mengatakan kata-kata motivasi. Pelangi selalu timbul setelah hujan yang lebat, setelah angin yang kencang. Kita selalu melihat pelangi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat ini saat kita mengalami masalah, yakinlah ada berkat Tuhan melimpah yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Amin. Terlebih dari itu bukan hanya berkat materi, tapi kita memiliki mahkota kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Setelah apa yang kita hadapi, ujian pencobaan apapun, kita mau tetap setia. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua mati martir. Mungkin tidak ada berkat materi dalam kehidupan mereka. Ya, kita merasa mungkin kasihan banget murid-muridnya Tuhan Yesus. Mati secara tidak terhormat di pandangan mata manusia. Tapi di pandangan Allah, di pandangan Tuhan kita, sangat berharga kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Melebihi dari berkat semuanya, berkat materi. Kita punya berkat, yaitu kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami ujian, tetap tenang. Ya, sebagai penutup firman Tuhan, izinkan saya berdoa. Ya, pada saat ini, biarlah kita tetap memiliki ketenangan. Saat kita menghadapi masalah, tetap tenang. Ya, mungkin suami mulai frustasi, istri-istri bilang, yang tenang, ya. Mungkin istri-istri mulai stres, suami mendinginkan yang tenang, ya. Orang tua mungkin mulai banyak pikiran, anak-anak bilang yang tenang Pak, kita bisa sama-sama berdoa. Ya, orang tua kita menenangkan anak, ayo sama-sama berdoa. Ya, kita saling membangun, kita saling support, kita saling mendoakan, ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan, kita lakukan. Ya, biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Dan saya akan berdoa. Kemudian saya serahkan selanjutnya kepada tim pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus.
mengucap syukur saat ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kehidupan kami. Saat ini kami mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau jamah sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Saat ini mungkin kami sedang mengalami kesesakan. Kami sedang mengalami masalah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan, Engkau dapat memberikan satu pintu. Jika Engkau yang membuka, tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan. Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani yang begitu luar biasa saat ini. Dan kami rindu juga Tuhan, berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami akan memberikan korban persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan sebuah lagu sebelum saya akan menutup ibadah saat ini dengan doa berkat. Kita naikkan pujian. Aku kan tenang bersamamu. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan dari tempat mahat ini menjamah mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami beroleh ketenangan dalam hidup kami, karena kami tahu Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang saat ini kami alami, kami akan selalu berharap kepada Tuhan, dan iman kami tidak akan pernah goyah, karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya kecelakaan. Jauhkan kami di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus menjaga kami. Malaikat Tuhan beserta dengan kami, melindungi kami. Tapi jika saat ini Tuhan, ini merupakan ujian dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengalami sakit, masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan iman kami timbul seperti emas Tuhan. Engkau tolong kami
Selamatkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Rumah tangga kami letakkan dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah kami tetap kuat dan tetap dalam iman pengharapan kami melewati masa-masa susah ini. Karena kami tahu di balik semua ini Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami ini Tuhan. Berkati kami semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penyertaan sukacita penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita semua pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.